Hai guys, welcome back to Milliarplex channel. Kali ini kita akan membahas moving average yang merupakan salah satu indikator paling populer yang digunakan untuk trading. Saya akan menjelaskan cara kerja, kekurangan, kelebihan, serta variasinya. Jangan skip video ini, simak sampai habis. Stay tune guys. Pertama-tama, kita harus mengerti dulu bagaimana cara kerja simple moving average. Simple moving average terbentuk dengan cara menghitung average atau rata-rata dari harga penutupan sejumlah candle dalam time frame tertentu. Nilai atau value dari moving average-nya bisa ditentukan sendiri oleh trader. Bagi teman-teman yang belum mengerti apa itu closing price, bisa tonton post mengenai konsep pembentukan harga. Linknya ada di atas. Contoh dari simple moving average adalah SMA 5 di time frame 1 jam. Berarti kita menghitung nilai rata-rata penutupan dari 5 candlestick terakhir. 5 nilai dari penutupan candle terakhir adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Berarti rata-rata pergerakan nilai candlestick 5 jam terakhir adalah 15 dibagi 5 sama dengan 3. Nilai pergerakan rata-rata dari beberapa SMA akan berbentuk garis dalam pengaturan default. Jika kita sambungkan, akan terbentuk seperti tali yang bergerak naik dan turun. Kita langsung saja berikan contoh untuk simple moving average. Kita akan setup menjadi moving average 5. Tampilannya akan kurang lebih menjadi seperti ini. Kelebihan dari indikator simple moving average adalah pada time frame yang tinggi, moving average akan bersifat lebih stabil, tidak rentan terhadap lonjakan harga. Sebagai contoh, kita akan coba setup moving average 200 di chart ini. Kita menggunakan corak warna merah dan garis yang lebih tebal. Terlihat jelas kalau moving average 5 dia akan cenderung bergerak lebih mengikuti harga. Sedangkan moving average 200 dia akan lebih terlihat stabil. Kelebihan dari moving average yang kedua adalah menampilkan display yang mudah dilihat, mengeliminasi fake out, sehingga arah tren sebenarnya terlihat apakah sedang uptrend, downtrend, atau sideways. Dikatakan uptrend apabila pergerakan harga chart ada di atas moving average. Dikatakan downtrend apabila harga berada di bawah moving average. Sedangkan sideways apabila harga berada di sekitar area moving average. Sedangkan kekurangannya, indikator ini yang pertama bersifat lagging, lambat bila dibandingkan pergerakan harga sebenarnya dalam bentuk candlestick. Karena nilai rata-rata baru akan terbentuk ketika sudah closing candlestick, yang berpotensi membuat trader terlambat untuk mengambil keputusan jual atau beli. Yang kedua, ketika terjadi lonjakan harga yang tinggi di antara nilai moving average yang kita tentukan, semisal moving average yang nilainya pendek, maka moving average akan menghitungnya secara merata yang membuat gerakannya tidak sesuai dengan arah harga. Sebagai contoh, moving average 5 yang mana menghitung pergerakan 5 harga terakhir. Kita gunakan contoh seperti yang digambar ini.
Moving average terlihat kewalahan mengikuti pergerakan harga, yang mana harusnya moving average bergerak searah dengan pergerakan harga, akan tetapi moving average jauh berada di atas, yang mana ini adalah kekurangan dari simple moving average. Dia bergerak lagging atau baru akan terbentuk setelah ada penutupan harga. Moving average 200 dia jauh lebih stabil. Dia masih berada di kisaran harga atas yang juga bisa digunakan sebagai resisten kuat. Kita lihat seperti chart ini. Harga bahkan tidak menyentuh moving average 200 dan dia kembali ke arah bawah. Moving average bergerak sesuai nilai rata-rata candlestick. Sering juga disebut dynamic support and resistance. Umumnya, semakin besar nilai dari moving average, semakin lambat bereaksi terhadap pergerakan harga. Semakin kecil nilai dari moving average, semakin cepat bereaksi terhadap pergerakan harga. Kita coba contoh lain di chart. Pada grafik di layar, saya telah memasang 3 SMA yang berbeda. Seperti yang Anda lihat, semakin lama periode dari SMA, semakin tertinggal dari harga saat ini dan semakin susah juga untuk ditembus. Saya memasang 3 SMA yaitu SMA 5 berwarna kuning, SMA 15 berwarna hijau, dan SMA 50 berwarna merah. Perhatikan bagaimana SMA 50 yang berwarna merah lebih jauh dari harga saat ini dibanding SMA 5 dan 15. Hal ini karena moving average 50 menghitung nilai penutupan dari 50 candlestick terakhir. Ada istilah yang sering disebut apabila menggunakan indikator moving average, yaitu golden cross dan dead cross. Golden cross terjadi apabila moving average dengan nilai yang lebih pendek atau gerakannya lebih cepat. Contoh, moving average 5 memotong ke atas moving average dengan nilai yang lebih tinggi, atau moving average 15 yang berwarna hijau. Golden cross menjadi indikasi perubahan tren dari downtrend ke uptrend atau bullish. Sedangkan dead cross adalah kebalikan dari golden cross. Perlu diingat, pergerakan harga dipengaruhi banyak hal. Kadang harga berubah naik atau turun ekstrim secara sangat tiba-tiba karena sentimen tertentu, atau mungkin laporan keuangan tertentu atau fundamental. Hal ini membuat SMA menjadi tidak responsif karena menghitung semuanya secara merata. Kita langsung saja ke contoh. Coba kita perhatikan candlestick yang saya beri tanda warna hijau. Jika simple moving average 5 menghitung pergerakan 5 candlestick terakhir, maka seperti yang terlihat di layar, simple moving average tidak bisa mewakili prediksi pergerakan harga saat ini. Dia cenderung terlihat masih berada di atas. Hal ini disebabkan oleh cara penghitungan simple moving average yang menghitung semuanya secara merata. Seperti yang kita bahas sebelumnya, hal ini berpotensi membuat trader terlambat untuk mengambil keputusan jual atau beli. Apakah ada tips untuk menghindari hal seperti ini? Tentu saja ada. Sekarang kita akan membahas tentang EMA. Jika SMA menghitung pergerakan rata-rata dari sejumlah nilai penutupan candlestick, maka EMA atau Exponential Moving Average menghitung rata-rata sama dengan SMA, akan tetapi lebih menitik beratkan nilai dari penutupan harga yang terbentuk di akhir, sehingga pergerakan EMA terlihat lebih menempel dengan candlestick. Kelebihan dari EMA lebih cocok digunakan untuk memprediksi pergerakan harga jangka pendek karena sifatnya yang sensitif terhadap pergerakan harga terbaru. Kekurangan dari EMA karena sifatnya yang sensitif terhadap pergerakan harga, ketika terjadi lonjakan harga yang tinggi, EMA akan bereaksi dengan cepat.
dan membuat indikasi yang salah dalam tren jangka pendek. EMA akan berpotensi membuat trader terjebak fake out. Sekarang, mari kita bandingkan SMA 10 dan EMA 10 di chart. SMA 10 saya beri tanda warna kuning, dan EMA 10 saya beri tanda warna ungu. Terlihat EMA jauh lebih responsif dalam tren jangka pendek dibandingkan dengan SMA. Ketika terjadi lonjakan harga tiba-tiba, EMA merespon terlebih dahulu dengan bergerak ke arah bawah. Begitu juga sebaliknya, ketika ada perubahan harga ke arah atas, EMA juga merespon lebih cepat, terlihat di chart di harga yang terakhir. Perlu kita ingat, pergerakan arah harga sangat dipengaruhi oleh 3 hal: teknikal, fundamental, dan sentimen. Sangat penting untuk trader mengetahui strategi apa yang paling banyak digunakan oleh trader di dunia. Semakin banyak yang sepakat akan sebuah strategi, semakin besar potensi kita untuk mengambil posisi searah dengan arah tren. Menurut pengamatan saya, ada beberapa value dari moving average yang seringkali berpengaruh terhadap pergerakan harga. Jangka pendek 5-10 hari, jangka menengah 50 hari, jangka panjang 200 hari. Yang paling spesial menurut saya adalah 200 hari. Seperti yang kita bahas sebelumnya, moving average akan lebih efektif apabila kita menggunakan value yang tinggi. Terlihat sangat jelas apabila harga sangat susah sekali menembus moving average 200 ini. Kita lihat di sini, sini, kemudian di sini, dan di sini. Berarti sebagian besar trader di dunia sepakat akan hal ini. Mereka trade the bounce atau trade the break di area moving average 200. Yang belum paham istilah ini, bisa tonton post sebelumnya, linknya di pojok kanan atas. Cara kerja, kekurangan, kelebihan, serta variasi dari moving average sudah kita bahas. Kalau post ini bermanfaat, jangan lupa klik like, subscribe, dan share channel ini agar lebih bermanfaat untuk kerabat di sekitar kita. Thank you for watching. Bye-bye.